Kenaikan uang kuliah tunggal di sejumlah perguruan tinggi negeri memicu gelombang unjuk rasa. Mahasiswa menolak kenaikan UKT yang dinilai fantastis, bahkan hingga 5 kali lipat dan tanpa informasi yang memadai. UKT adalah biaya yang dibayarkan mahasiswa di suatu PTN di tiap semesternya. Kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa berunjuk rasa di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah. Mahasiswa adu mulut dan saling dorong dengan petugas keamanan kampus saat memaksa masuk ke gedung rektorat. Akibatnya sejumlah kaca di gedung rektorat pecah. Setelah saling dorong, mahasiswa menerobos masuk gedung. Namun saat itu Rektor Unsud sedang berada di luar kota. Para mahasiswa memprotes kenaikan UKT yang terlalu tinggi. UKT tahun 2024 bahkan naik 5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pihak kampus beralasan kenaikan UKT didasarkan pada berbagai pertimbangan. Salah satu biaya UKT yang belum pernah mengalami penyesuaian sejak tahun 2012. Ratusan mahasiswa ITB menggeruduk gedung Rektor ITB di Jalan Sulanjaya, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi ini sebagai penolakan mahasiswa terhadap skema pinjaman online untuk membayar uang kuliah tunggal atau UKT yang dinilai semakin mahal. Sebelumnya, ITB bekerja sama dengan ratusan jasa pinjaman online, Dana Cita, untuk pembayaran UKT. Pembayaran UKT dengan pinjol dilakukan dengan rentang waktu 12 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim akan menghentikan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang tidak masuk akal. Adapun peraturan UKT baru hanya berlaku bagi mahasiswa baru dan tergolong mampu. Pernyataan ini disampaikan Nadiem Makarim saat mengikuti rapat kerja di Komisi 10 DPR RI pada Selasa siang. Nadiem berkomitmen akan mengevaluasi kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri yang tidak wajar. Menurutnya peraturan UKT baru berlaku untuk mahasiswa baru dan tidak berlaku untuk mahasiswa lama. Nadiem menambahkan prinsip dasar UKT adalah keadilan dan inklusivitas, yakni mahasiswa mampu membayar lebih banyak, sementara mahasiswa tidak mampu membayar lebih murah. Mengelola sebesar 15% kementerian dan lembaga lainnya, 32,8 pinjaman dan hibah luar negeri. Mahasiswa yang mampu membayar dan ditempatkan di kelompok UKT menengah dan tinggi sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi peraturan Kemdikbud ini menegaskan bahwa peraturan UKT baru ini hanya berlaku kepada mahasiswa baru, tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi. Jadi masih ada mispersepsi di berbagai kalangan di sosial media dan lain-lain bahwa ini akan tiba-tiba merubah rate UKT pada mahasiswa yang sudah melaksanakan pendidikannya di perguruan tinggi. Ini tidak benar sama sekali. Ini hanya akan berlaku untuk mahasiswa baru dan sebenarnya tidak akan berdampak besar sama sekali kepada mahasiswa dengan tingkat ekonomi yang belum mapan atau belum memadai. Salah satu hal yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa universitas-universitas, terutama perguruan tinggi negeri, untuk memastikan Kemendikbud punya peran yang sangat kuat untuk memastikan kalaupun ada kenaikan harga, bahkan untuk tingkat atau tingkat ekonomi yang lebih tinggi, bahwa peningkatan itu rasional. Sementara itu pemirsa, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan dismisal sengketa pemilihan legislatif pada hari ini. 207 perkara dibacakan putusan dismisalnya, sementara 90 perkara lolos ke tahap pembuktian. 9 hakim Mahkamah Konstitusi hadir dalam sidang dismisal sengketa perselisihan hasil pemilu legislatif yang digelar selama 2 hari pada Selasa hingga Rabu 22 Mei besok. Putusan dismisal merupakan proses penelitian terhadap gugatan, di mana putusan
putusan ini menentukan perkara yang akan diteruskan maupun tidak oleh MK. Total sebanyak 207 perkara dibacakan dengan rincian 155 perkara dibacakan hari ini dan 52 perkara akan dibacakan Rabu besok. Sementara 90 perkara lolos ke tahap pembuktian yang akan disidangkan pada 27 Mei hingga 4 Juni 2024 mendatang. Sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Bukti dan Sidang ini nanti kita bisa tahu mana perkara yang harus berhenti sampai di sini dan mana perkara yang akan dilanjutkan dalam tahapan pembuktian di 27 Mei mendatang.